Video Darang Dahyar atau Dahyar Channel mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar English Maniacs bisa mendapat lebih banyak pelajaran dengan waktu lebih singkat. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Angry, marah. Tapi berate, kata kejam, memarahi. Kalau angry, kata sifat adjektif. Like ya. Kalau like, kata sifat artinya seperti. Kalau like, stative verb, kata kerja artinya suka. Nah, kita akan mengajarkan grammar ini segera di video ini. Similar. Kalau kata sifat, artinya mirip. Similar itu kata sifat ya, artinya mirip. Tapi resemble, sama artinya mirip. Tapi ini stative verb atau kata kerja. Ya. Akan diajarkan grammar yang gini ya, yang sulit ini. Companion, pengantar. Goat, kambing. Son, anak kandung laki-laki. Uncle, paman. Vegetable, sayur. Uncooked, mentah dalam arti tidak dimasak. Jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan karena akan langsung saya tes. Nah, sekarang. Saya tes ya. Ayo, apa arti resemble? Apa? Mirip. Berate? Ayo, apa? Memarahi. Ya. Jika belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya. Seperti saya janjikan, saya akan mengajarkan stative verb ya. Ada dua verb atau kata kerja, yaitu action verb. Action verb itu verb atau kata kerja yang menunjukkan gerakan dengan jelas. Contohnya run, lari, ada gerakan, kakinya bergerak, tangannya bergerak, jump, lompat, ada gerakan dari bawah ke atas gitu ya. Yang kedua, stative verb. Nah, stative verb itu sama dengan verb, kata kerja juga, tapi tidak menunjukkan gerakan, sehingga sering disangka adjektif atau kata sifat. Apa stative verb itu? Contohnya ini, resemble. Nggak ada gerakan kan, mirip itu artinya apa gitu ya. Ini stative verb suka, membingungkan sehingga salah rumus dalam penggunaannya. Like artinya suka juga itu kata sifat ya, kata kerja stative verb ya. Oke. Sekarang kita akan bahas rumus A dan B ya. Rumus A adalah kalimat verbal ya. Kalimat verbal itu kalimat yang untuk yang predikatnya verb kata kerja. Rumusnya subjek ditambah verb ke-1 tambah SES. Dan yang akan kita bahas juga yang B kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang predikatnya bukan verb, yaitu bisa adjektif kata sifat, noun kata benda, atau dan sebagainya. Rumusnya subjek ditambah is/am ditambah adjektif, noun dan sebagainya. Itu jadi beda ya. Kalau di kalimat yang A tidak ada is/am tapi ada penambahan ses. Di rumus B di kalimat nominal ada is/am. Jadi tapi tidak ada penambahan ses gitu ya. Nah, sekarang kita bahas. Jika ada kalimat seperti ini. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia memarahi pengantarnya. Nah, aduh, ini harus pakai rumus A, rumus B. Penentu rumus adalah predikatnya. Predikat itu sudah saya tulis dengan tinta hitam. Ini predikatnya yang tinta hitam. Ya. Nah, ini penentu rumus. Marah. Marah itu adjektif kata sifat. Karena marah itu adjektif kata sifat, jadi harus pakai rumus tuh adjektif. Harus pakai rumus B. Tuh, di sini kasih tahu B. Nah, makanya kita terjemahkan ini harus pakai rumus B. Kadang-kadang bahasa Inggrisnya sometimes. Nah, dianya she, ya, gitu ya. Nah, harus pakai is/am ya. Kan pakai rumus B langsung karena she pakai is langsung masuk kata marah, angry. Nah, jadi ini terjemahnya harus pakai rumus B ya. Sekarang kalimat yang kedua, kadang-kadang dia memarahi pengantarnya. Nah, memarahi ini kata kerja, jadi harus verb pakai rumus A, jangan pakai is/am ya. Jadi kita terjemahkan kadang-kadang sometimes dianya she. Nah, karena memarahi kata kerja jangan pakai is/am, kan pakai rumus A tuh ya, tuh dikasih tahu Pak rumus A. Jadi langsung kata kerjanya memarahi, she berate. Di rumus A ada aturan jika subjeknya tunggal, ini tunggal kan, kata kerjanya harus pakai S. Jadi she berates, memarahi, masukin kata pengantarnya her companion. Jadi ini pakai rumus B, kalimat yang ini karena angry kata sifat pakai rumus B. Yang belakangnya pakai rumus A karena berate itu kata kerja atau verb pakai rumus A gitu ya. Contoh lagi. Anak laki-laki itu mirip ayahnya. Anak laki-laki itu mirip pamannya juga. Nah, mirip di sini akan pakai similar. Sedangkan mirip yang di sini pakai resemble. Ya, itu bedanya ya. Nah, similar itu kata sifat. Karena kata sifat jadi harus pakai rumus B, pakai is/am ya. Itu adjektif kata sifat itu. Jadi kalau diterjemahkan kalimat ini adalah anak laki-laki itu berarti the son. Harus pakai is/am dulu karena pakai rumus D. Son tunggal pakai is. Is baru masukin kata similarnya. Similar mirip itu harus pakai to. Similar to masukin ayahnya. His father. Nah, ini pakai rumus B. Sedangkan di kalimat ini
Mirip pakai resemble ya. Miripnya kata kerja, jadi harus pakai rumus A ya. Jadi tidak ada ISMR-nya. Itu. Jadi anak laki-laki itu berarti the son. Jangan pakai ISMR, langsung kata kerja. Resemble. Nah, gitu. Karena son-nya satu, harus pakai SS. Resembles his uncle too. Gitu ya. Ini pakai is karena pakai rumus B. Ini tidak ada is, tapi ada penambahan S karena pakai rumus A. Ya, rumus A dan B di atas ini ya. Sekarang jedakan dan pelajari pelajaran di atas sampai paham sekali ya. Setelah paham sekali boleh dilanjutkan. Lagi, stative verb. Dalam kalimat, mereka suka makan sayur mentah, mereka seperti kambing. Nah, suka itu like. Suka itu kata kerja. Ya. Nah, kata kerja, sedangkan seperti sama like, tapi kata sifat. Sekarang mari kita terjemahkan. Nah, di kalimat ini mereka suka makan sayur mentah karena suka kata kerja yang disebut stative verb tadi. Suka itu verb, tapi verbnya stative verb yang suka dianggap kata sifat, padahal kata kerja ya. Nah, karena suka verb pakai rumus A, jangan pakai ISMR. Jadi mereka they langsung sukanya like, terus makannya di bawah sayur mentah uncooked vegetable. Nah, ini nggak pakai R karena pakai rumus A ya. Sedangkan seperti itu kata sifat, jadi harus pakai rumus B, jadi harus pakai ISMR ya. Nah, jadi mereka-nya they karena pakai rumus B pakai R dulu. R masukin kata seperti, like baru masukin kata kambing, goats. Nah, ini rumus B. Nah, jadi ini saya perjelas lagi kenapa ini like tidak ada R-nya karena pakai rumus A ya. Kenapa ini like ada R-nya karena pakai rumus B gitu ya. Nah, ingat, jedakan, pelajari sampai paham lagi. 2 kali jedakannya, di sini jedakan lagi. Pahami. Kalau sudah paham, baru boleh dilanjutkan. Nah, sekarang tadi nih ya. Nih, hafalkan mana yang adjektif, mana yang verb. Jadi ingat, kalau angry itu kata sifat marah ya. Tapi kalau berate memarahi verb ya. Similar, adjektif kata sifat, mirip. Tapi resemble sama, artinya mirip tapi stative verb. Nah, kan tadi kalau yang adjektif sama verb beda rumus kan ya. Nah, jadi harus hafal ya. Like, kalau like artinya seperti, adjektif kata sifat. Tapi kalau like artinya suka, stative verb kata kerja. Nah, gini ya. Ini hafalkan, yang mana yang verb, yang mana yang adjektif. Nanti saya tanya. Akan ditanya seperti ini. Resemble, ayo sebutkan. Jenis katanya apa? Iris jawab. Verb atau stative verb, artinya mirip. Kalau similar adjektif, artinya mirip juga. Nah, harus hafal itu ya, akan ditanya seperti itu ya. Jadi hafalkan dulu ya, yang mana yang adjektif, yang mana yang stative verb. Kalau sudah hafal, saya tes ya. Ayo. Angry. Sebutkan jenis kata dan artinya. Ayo, angry, sebutkan. Ayo. Cepat ya. Iya, angry itu adjektif marah. Berate, sebutkan jenis kata dan artinya. Ayo sebutkan. Iya, verb memarahi. Kalau similar, ayo sebutkan jenis kata dan artinya. Sebutkan. Adjektif mirip. Kalau resemble, sebutkan. Verb mirip ya, sama-sama mirip, tapi kalau similar itu adjektif, kalau resemble verb ya. Ayo, sebutkan jenis kata like yang artinya seperti. Ayo, verb atau stative verb atau adjektif. Ayo sebutkan. Nah, kalau artinya seperti, masuknya adjektif. Sebutkan like artinya suka. Ayo sebutkan. Ya. Nah, kalau suka artinya verb atau stative verb ya. Ya. Sekarang mari kita latihan kedua rumus itu ya. Nah, ini latihan. Terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan dulu. Kemudian perbaiki kesalahan grammar di vocab hitam merahnya. Nah, nanti perbaiki kesalahan grammar di vocab hitam merahnya. Terjemahkan dulu ya. Anak laki-laki itu mirip bapaknya. Anak laki-laki itu mirip pamannya juga. Kan ya. Nah, tadi similar jenis katanya apa ya? Ayo, similar itu jenis katanya adjektif ya. Kalau adjektif harus pakai ISMR tuh, ini salah. Jadi harusnya the sun harus pakai rumus B ya. Jadi the sun is similar. Ini salah. Koreksinya, perbaikannya harusnya ini yang betulnya ya. Ini salah. Similar ini salah, harusnya is similar. Sekarang di kalimat kedua. Tadi resemble kata apa ya? Kata kerja, kata sifat. Resemble itu kata kerja, yaitu stative verb. Kalau stative verb pakai rumus verb ya. Jadi harus tidak ada ISMR-nya, tapi pakai SES. Oh, ini ada is. Jadi is-nya buang. Resemble-nya pakai S karena subjeknya satu ya. Jadi ini salah, ini perbaikannya gini ya. Kan ini pakai rumus A ya gitu ya.
Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan ya. Lagi, latihan lagi. Terjemahkan dulu. Kalau berani, matikan suaranya, jawab sendiri ya. Kadang-kadang dia marah. Kadang-kadang dia memarahi pengantarnya. Gitu kan ya. Nah, angry, ayo. Kata sifat, kata kerja. Angry itu kata sifat, jadi harus pakai is MR. Oh, ini nggak ada is MR, jadi harusnya pakai is. She is angry, nggak ada pakai es. Oh, ya. Kan di rumus B tidak ada penambahan ss. Nah, sekarang kita lihat berate itu kata kerja kan ya, memarah itu. Kalau kata kerja pakai rumus A. Nggak, A itu nggak ada is MR-nya. Oh, udah benar tuh nggak ada is MR-nya. Berarti ini yang kedua ini benar pakai rumus saja. Ini salah, harusnya pakai is. Yang berate ini udah benar ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi. Matikan suaranya, jawab sendiri ya. Terjemahkan dulu. Mereka seperti atau suka kambing ya. Mereka seperti, oh, ini maksudnya merekanya seperti ini ya. Mereka seperti kambing. Mereka suka sayur mentah gitu ya maksudnya ya. Nah, jadi ini yang pertama kita terjemahkan seperti ya. Yang kedua kita terjemahkan suka. Kalau seperti tadi kan kata sifat ya. Jadi harus pakai is MR. Oh, ini salah, jadi harus pakai is MR. Jadi harusnya they are like goats. Nah, gitu ya. Kalau suka itu kata kerja, harus pakai rumus A. Oh, enggak, jangan pakai is MR. Jadi ini they like uncooked vegetable gitu ya. Ini salah, harusnya ini, gitu ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi, sekarang masih latihan dua rumus ini, adjective dan substantive verb. Tapi sekarang perintahnya terjemahkan kalimat ini kalimatnya soalnya kan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Ya, cek dulu vocabnya. Anak laki-laki masih ingat dari S, son, miripnya harus pakai S, katanya harus pakai S, similar harus pakai. Ini miripnya harus pakai R, harus pakai resemble. Nah, gitu ya. Paman harusnya ya uncle juga nyatu. Nah, ayo. Anak laki itu mirip. Miripnya harus pakai S, harus pakai tuh. Mirip yang dimulai dari huruf S tuh. Similar. Similar itu kata kerja bukan? Bukan, jadi harus pakai is MR ya. Jadi the son pakai rumus B ya, is similar to his father. Gitu ya. The son is similar to his father, pakai rumus B ya. Ingat, mirip dengan itu bukan similar with ya, similar to. Sekarang yang B. Miripnya harus pakai resemble. Oh, resemble itu kata kerja tadi stative verb, jadi jangan pakai is MR. Jadi the son resembles his uncle too. Jadi ini mirip kalau pakai similar pakai is, kalau pakai resemble juga tidak pakai is, tapi belakangnya pakai s karena pakai rumus A. Nah, gitu ya. Lagi. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia memarahi pengantarnya. Oh, ini memarahi udah jelas ya, gampang. Marah kata sifat, memarahi kata kerja ya. Berarti yang pertama ini pakai ini karena marah kata sifat pakai rumus B ya. Berarti sometimes she pakai is ya. She is angry. Ya. Pakai rumus B. Memarahi kata kerja pakai rumus A ya. Jangan pakai is ya. Sometimes she berates ya his companion, gitu ya. Nah, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi, kambing, goat, suka, sepertinya suka juga sayur vegetable mentah uncooked. Seperti kata sifat ya, jadi pakai is MR. Jadi they are like goats. Nah, they are like goats. Nah, tadi suka kata kerja, jadi jangan pakai is MR. They like uncooked vegetable. Ya, gitu ya. Nah, ini like-nya tidak pakai R karena pakai rumus B, gitu kan ya. Ini like-nya tidak pakai R karena pakai rumus A, gitu ya. Yo. Tonton ulang dan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dahyar Channel agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar.